database MySQL gitu ya. Jadi aplikasi yang kita buat nanti bisa terhubung dengan aplikasi PHP kita. MySQL yang kita miliki, database MySQL yang kita miliki akan kita hubungkan dengan aplikasi dengan bahasa pemrograman PHP ya. Nah, jadi terlebih dahulu di dalam PHP itu kita dapat terhubung dan memanipulasi database. Jadi nanti dengan mata kuliah ini kita nggak perlu lagi memanipulasi data di dalam database, khususnya MySQL. Kalau kemarin kalian belajar itu kan, kalian manipulasinya dari mana? Kalau nggak command prompt dari PHP MyAdmin kan gitu ya. Jadi nanti dengan PHP kita sudah bisa langsung menyediakan interface untuk manajemen satu database yang ada di website kita. Jadi MySQL adalah sistem database yang saat ini paling populer dan digunakan di PHP. Jadi PHP dan MySQL itu saling terikat gitu ya, jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau website pakai PHP sudah pasti database-nya MySQL ya. Lalu khusus di PHP versi 5 ke atas atau versi yang terbaru sekarang, mungkin kalian rata-rata menggunakan PHP versi 8 ya kan. Nah, database yang bekerja itu ya pasti MySQL, tapi kalau PHP versi terbaru sekarang ada dua cara atau dua version yang bisa digunakan untuk kita memanajemen database MySQL itu. Bisa menggunakan extension MySQL I-nya itu yang maksud dari peningkatan ataupun improve. Jadi di PHP itu ada dua mesin, atau ada dua engine, atau ada dua cara yang bisa digunakan dalam menghubungkan PHP kita atau website kita ke dalam database. Bisa menggunakan ekstensi MySQL I ataupun sering dibilang MySQL I, ataupun bisa menggunakan PDO ataupun saya lupa, PHP Data Object kalau nggak salah kepanjangannya. Jadi bisa menggunakan kedua cara ini. Jadi tergantung kebutuhan kita aja nanti. Kalau mau pakai MySQL I ya silahkan kita pakai. Kalau mau pakai PDO boleh. Ya, jadi kalau PDO itu mengakses database itu sudah berbasis objek gitu ya. Jadi kalau yang kita pelajari sekarang sih bukan PDO. Yang kita pelajari di PHP itu kan bahasa pemrograman naturalnya ataupun natifnya. Kalau PDO itu pengembangan dari native-nya itu PHP dikembangkan menjadi PDO gitu ya, PHP Data Object. Jadi yang kita pakai nanti selama perkuliahan kita pakai ekstensi MySQL I ya. Nah, sebelum kita nanti bisa memanajemen database ataupun menggunakan database yang ada di dalam MySQL itu, pertama-tama kita harus melakukan koneksi ataupun konektivitas ke dalam database yang kita miliki. Jadi kalau kalian waktu belajar basis data itu kan, sebelum kalian masuk ke database kan ada perintah yang kalau kalian tuliskan di command prompt kan, MySQL I min u, lalu masukkan usernya kan gitu kan. Nah, jadi itu aktivitas database-nya. Tapi kalau di website ataupun di aplikasi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan koneksi. Kalau koneksi berarti melakukan proses penghubungan antara database dengan si program PHP-nya. Nah, perintahnya itu bisa dilihat nanti seperti gambar di bawah. Jadi kita asumsikan di kelas ini nanti kita punya database dengan nama PWeb, pemrograman web, mungkin saya singkat aja gitu. Nah, jadi nanti agar database yang kita miliki, yaitu PWeb ini bisa terhubung dengan PHP, kita gunakan perintah seperti yang ada di gambar di bawah ini. Ya, jadi kalau kita ingin terhubung dengan database MySQL, ada sekitar 4 konfigurasi yang harus kita tentukan. Yang pertama itu untuk menentukan di mana servernya, server database-nya ya. Lalu kita tentukan juga nanti apa nama user yang sekarang terdaftar di database MySQL. Lalu passwordnya apa kalau nanti mau menggunakan database MySQL. Lalu kita tentukan nama database apa yang mau kita handle oleh PHP yang kita miliki. Lalu nanti setelah kita tentukan 4 ini, jadi ingat tadi yang mau ditentukan itu servernya di mana, server database yang dimaksud ya. Lalu user database-nya apa, passwordnya apa, lalu database-nya apa yang mau di handle. Lalu kalau sudah kita tahu keempat atribut itu, maka kita masukkan perintah ini. Di sini saya buatkan variabel namanya conn, saya singkat dari connection, sama dengan new MySQLi dalam kurung. Nah, keempat atribut tadi kita masukkan. Kebetulan servernya saya simpan di dalam variabel host,
nama user database-nya saya simpan di nama variable user, passwordnya saya simpan di variable password, lalu nama database-nya saya simpan di variable db. Ya. Nah, jadi keempat itu kita tuliskan di dalam kurung MySQLi ini. Hostnya apa? Yaitu isi dari variable host atau nama servernya, username-nya apa, passwordnya apa, nama database-nya apa. Nah, kalau username-nya mungkin kalau yang pakai SAMPP pasti root kan, user default-nya kan. Nanti mungkin boleh kalian tambah lagi, ya dengan query lah, create user kan gitu kan. Nah, jadi kalau password mungkin kalian masuk ke SAMPP atau masuk ke database MySQL pakai password nggak kalau menggunakan user root? Enggak kan? Maka nanti di variable password kasih aja kutip dua kali, artinya nggak ada password, kosong. Ya, tapi kalau di SAMPP kalian pakai password berarti masukkanlah, bukan SAMPP sorry, MySQL. Jika MySQL kalian mau masuk ke dalam pakai password, maka tuliskan nanti di sini passwordnya apa. Nah, kalau variable db ini nanti untuk bertugas menyimpan nama database yang mau kita akses nanti apa. Nah, di sini namanya nanti pweb. Ya, nanti kalian boleh buat database baru di MySQL. Kalau report pakai command prompt langsung aja buka phpMyAdmin, ya kan? Nggak lagi sekarang itu kita belajar bagaimana mengakses database-nya. Terserah mau pakai phpMyAdmin pun boleh. Oke. Nah, saya langsung demokan saja dulu. Kalau kita perhatikan saya start dulu SAMPP saya. Ya kan, berarti SAMPP. Nah, sekarang karena kita sudah terhubung dengan database, kita sudah berhubungan dengan database yang kita miliki. Yang kita start itu nanti wajib ada dua, Apache dan MySQL. Nah, sebelumnya kan mungkin yang saya start hanya Apache aja kan. Nah, sekarang silakan nanti kita start service Apache dan MySQL-nya. Berarti tadi kan diasumsikan database-nya pweb kan. Berarti kita buat dulu database-nya. Kan gitu kan. Nah, ini kalau sudah start kan boleh kita buka browser. Saya pakai phpMyAdmin aja untuk membuat database baru. Terlalu makan waktu pakai command prompt kan. Oke, langsung saja saya tuliskan di sini localhost, gitu kan, /php my admin. Bentar, saya ganti dulu. Nah, ini gara-gara kita kemarin belajar replication, jadi port PHP-nya berantakan gara-gara itu. Oke, ini sudah. Ini saya perkecil. Terlalu lebar ini. Gimana caranya ya? Kebetulan saya sudah buat database pweb, tapi saya hapus saja dulu biar saya tunjukkan. Saya hapus dulu database pwebnya. Ini karena sudah ada, saya hapus saja dulu. Kita buat bersama nanti. Saya drop. Nah, sekarang pasti mungkin di laptop kalian masing-masing belum ada database pweb tadi yang kita asumsikan, ya kan? Maka ini gimana kecilinnya? Oke, dah. Nah, di sini kita akan buat database baru sesuai dengan namanya tadi. Maka saya klik aja tombol new yang ada di sini, ya kan? Di kiri atas kalian, lalu tuliskan nama database-nya di sini kan? Berarti tadi apa? Pweb. Lalu create. Maka sekarang saya punya database pweb. Di sebelah kiri ini sudah ada database yang baru tadi, yaitu pweb. Oke. Nah, kita akan coba sesuai slide tadi. Kita akan hubungkan, gak usah dulu kita buat tabelnya, yang penting database-nya ada. Setelah itu tabel belakangan dulu. Kita akan coba pertama adalah bagaimana PHP kita bisa terkoneksi dengan database yang sudah kita sediakan. Maka saya buka VS Code untuk di folder pertemuan 4 hari ini di htdocs-nya ya. Ini saya buka VS Code. Bentar ya. Di folder pertemuan 4 hari ini ya. Ini. Dah. Nah, berarti saya buat aja file baru untuk mengkoneksikannya. Saya buat aja nama filenya koneksi.php. Oke. Saya sudah buat file baru. Saya buat file baru PHP-nya bernama koneksi.php. Lalu di sini kita tentukan 4 konfigurasi tadi. Untuk servernya saya kasih nama variabelnya host. Lalu saya tuliskan nama servernya
MySQL itu localhost. Ya, nama server database-nya. Lalu username-nya namanya adalah user database-nya adalah root. Lalu password-nya kebetulan saya nggak pakai password untuk masuk ke MySQL, saya kosongkan saja. Lalu nama database-nya saya buat variabel DB. Lalu saya tuliskan nama database tadi. Apa tadi? Pweb. Lalu saya buat variabel conn, bebas mau kalian kasih nama apa nanti di sini ya. Ini saya singkat aja dari kepanjangan connection. Saya buat nama variabelnya conn. Lalu perintahnya sama dengan new mysqli apa tadi? Langsung kan? Variable host, variable username, variable password, variable db. Ya. Nah, seperti ini. Ya, kalau berhasil nanti file ini kita jalankan, maka nanti di layar browser tidak ada teks apapun, layar putih aja. Berarti database kita sudah terhubung. Tapi kalau nanti nggak terhubung akan muncul pesan error. Ya, nah saya coba jalankan ini di browser. Oke, nanti saya kasih waktu kalian buatnya. Localhost /4sic ya kan /pertemuan 4 /koneksi.php. Kenapa ini? Pertemuan 4. Bentar. Nah, kita tunggu. Apa ini pesan errornya? Ada yang salah tulis ya? Localhost ya, typo, kurang L di tengah-tengah. Localhost. Nah, jadi kalau tidak ada teks muncul apapun putih gitu, berarti sekarang PHP yang saya punya, si koneksi titik PHP sudah terhubung ke database pweb tadi. Jadi jangan bingung, Pak, nggak jalan. Bukan nggak jalan ya, emang kalau kita perhatikan di sini ada nggak perintah echo? Kan nggak ada ya. Maka ini sudah berhasil terhubung ke database kita. Jadi pastikan kalian tahu konfigurasi yang 4 ini tadi. Server database-nya apa namanya? Kalau pakai SAMPP sudah pasti localhost. Username-nya apa? Buat aja root. Lalu password-nya kosongkan. Lalu di variabel DB tentukan nama database apa yang mau kita akses. Jadi jangan berpikiran, oh berarti PHP nanti buka semua database di MySQL. Enggak. Kita tentukan database-nya, salah satu database yang mau kita handle. Jadi PHP itu nggak bisa menghandle semua database yang ada di MySQL. Jadi kita tentukan satu database saja yang bisa di-handle oleh si PHP-nya. Tapi nanti ketika kita sudah belajar setelah UTS nanti, file PHP itu bisa menghandle lebih dari satu database. Tapi kalau yang kita pelajari sekarang nggak bisa. Oke, sampai sini ada kira-kira yang mau ditanyakan? Paham kira-kira? Jadi ini kuncinya ya, perintah untuk menghubungkannya yang mana sebenarnya Pak? Yang di baris 6 ini. Ya, saya ciptakan sebuah variabel con. Jadi nanti hasil eksekusinya berhasil atau tidak, siapa yang menyimpan variabel con? Dengan perintahnya apa? Perintah mengkoneksikannya ini new spasi mysqli, lalu dalam kurung variabel host, variabel username, variabel password, dan variabel db. Oke, misalnya saya salahkan nih, nama database-nya bukan pweb, saya buat pweb 1. Kan nggak ada ya di database saya. Nama database pweb 1 nggak ada. Kalau kita lihat di sini ada nggak? Nggak ada, yang ada hanya pweb aja. Ya kan? Maka kalau saya refresh ini, pesan errornya apa katanya? Tidak dikenali database pweb 1. Ya, jadi itu salahnya karena nggak ada database pweb 1. Kalau ini saya refresh lagi, ya udah jalan. Oke, mau dicoba dulu atau mau dicatat dulu? Oke, silakan. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah terhubung ke database yang kita miliki, tapi kalau kita lihat kan sekarang kita belum punya tabel. Harusnya kan struktur database itu ada database, ada tabel. Di dalam tabel ada field, kan gitu kan? Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa melakukan membaca data di dalam tabel. Tadi kan sudah terhubung, berarti kan aktivitasnya selanjutnya ngapain? Contohnya kita mau bahas bagaimana kita bisa membaca data.
Data yang dimaksud adalah data yang ada di dalam tabel database kita. Nah, saya asumsikan gini, di tabel database PWeb itu nanti silakan buat tabel baru. Nggak usah lagi saya tanya ya, apa query-nya? Nggak usah pakai query, nggak usah so export pakai query. Langsung aja pakai PHP admin create table, udah selesai. Masukkan field-nya. Kita anggap di tabel PWeb tadi kita punya tabel baru, di database PWeb tadi kita punya tabel baru, nanti beri namanya mahasiswa. Lalu field-nya itu ada terdiri dari 5, name, nama, gender, email, ponsel. Nanti suatu saat pertemuan selanjutnya mungkin kita tambah-tambah lagi field-nya. Lalu di masing-masing field ini tipe datanya untuk name itu varchar sepanjang 9, lalu buat nanti menjadi primary key. Bisa kan buat primary key dari PHP admin. Panjangnya 100 varchar untuk nama, gender pasangnya 30 varchar, email panjangnya 100, ponsel saya kasih panjang 13. Nanti silakan kita buat tabel barunya. Oke. Lalu anggaplah tabel sudah ada. Bagaimana perintah PHP agar kita bisa membaca isi data yang ada di dalam tabel? Bagaimana caranya? Seperti ini contohnya. Cukup panjang ini perintahnya. Jadi setiap kita mau melakukan ini kan kita mau melakukan aktivitas apa? Membaca data di tabel. Jadi sebelum kita melakukan aktivitas membaca, otomatis harus koneksikan lagi ulang. Jadi setiap kita mau melakukan, Pak, baca data di tabel mahasiswa, oke, berarti koneksikan dulu. Pak, mau baca di tabel, misalnya nanti ada tabel mata kuliah, berarti koneksikan dulu lagi. Jadi setiap aktivitas sebelum kita lakukan aktivitas itu, koneksikan dulu. Kalau nggak terhubung, gimana mau berhubungan? Nggak, jangan negatif, masih siap. Karena wajah siswa ini langsung katanya. Ya kan? Oke, jadi otomatis akan ada perintah yang berulang-ulang kita lakukan, yaitu apa? Koneksi. Malas juga ngetik ini kan gitu nanti. Nanti kita pelajari caranya, solusi copy paste bukan solusi terbaik. Masih ada yang lebih bagus dari situ. Oke. Nah, ini berarti perintah pertama ini kan sama seperti yang tadi kita buat. Ini berarti perintah koneksi. Jadi yang bertugas menyimpan status kita terhubung atau tidak kan variabel CONN ini. Kalau sudah terhubung, lalu saya buat variabel bernama SQL. Bebas mau kalian kasih nama apa nanti ya. Saya contohkan nama variabelnya SQL. Lalu saya masukkan di dalam variabel SQL ini query atau perintah untuk membaca data di tabel mahasiswa. Benar kan ini query-nya? Select bintang from mahasiswa. Berarti kita mau mengambil data dari tabel mahasiswa kan? Ya kan? Oke. Itu isi perintah di variabel SQL. Lalu saya buat variabel baru, saya kasih namanya result. Jadi query yang di atas ini saya suruh dieksekusi oleh PHP. Eksekusi query ini. Maka perintahnya saya simpan aja ke dalam variabel result. Perintahnya adalah variabel CONN ini dari mana datangnya? Di baris 6 ini tadi kan. Variabel connection yang sudah berhasil itu, apa yang kita suruh? Ini ada seperti simbol panah nih. Garis hubung, simbol lebih besar jadi kayak panah kan. Jadi artinya ditugaskan variabel koneksi yang tadi sudah terhubung, lakukan query. Maka di sini perintahnya query, eksekusi query. Jadi artinya ini adalah $con, lalu ada seperti arrow function itu query. Artinya si koneksi tadi dilakukan eksekusi query. Eksekusi query-nya apa? Isi dari variabel SQL. Apa isi variabel SQL? Ya ini kan. Maka dijalankanlah tugasnya itu. Dia ambillah semua data di tabel mahasiswa yang ada. Udah itulah tugas si variabel result. Jadi si variabel result nanti berisikan semua data yang ada di tabel mahasiswa. Otomatis si result ini nanti berubah menjadi array. Otomatis. Kalau di tabel kan lebih dari satu data kan? Yang bisa menyimpan variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data siapa? Array. Yang kita belajar minggu lalu kan? Array-nya itu berarti apa? Array dalam bentuk asosiatif karena indeksnya itu nanti sesuai dengan nama field yang ada di tabel mahasiswa. Oke, sekarang variabel result sudah berisikan semua data di tabel mahasiswa. Lalu di perintah 9 saya gunakan perulangan while. Lakukan perulangan selama saya tulis di sini variabel data. Jadi artinya nanti si variabel result yang sudah menyimpan data itu semua saya oper ke variabel data. Nah, ini datanya. Tapi lakukan selama perulangan terjadi. Jadi kalau nanti di tabel mahasiswa ada 10 data, perulangannya kan terjadi sebanyak 10 kali. Sebanyak data yang ada di tabel mahasiswa.
Oke, lalu variabel data sama dengan isi dari variabel result buat dalam bentuk array asosiatif. Maka perintahnya fetch assoc. Itu kepanjangan dari fetch itu kan apa ya bahasa Indonesianya? Kalau di bahasa Inggris fetching itu kayak mengambil data. Fetch data kan itu artinya kan mengambil datanya. Lalu underscore assoc artinya buat menjadi array asosiatif. Jadi nanti otomatis variabel data ini menjadi array dengan indeksingnya adalah asosiatif. Nah, asosiatifnya apa namanya ya? Sesuai nama field kita tadi, NIM, nama, gender, apa tadi? Email dan ponsel. Itu asosiatifnya. Maka coba perhatikan, ini kan buka kurung tutup kurung, lalu tutup kurung yang biru ini yang mana? Penutup yang di depan. Oke, lalu ini buka kurungnya untuk perulangan while, ini penutupnya. Apa yang dilakukan? Kita echo aja. Saya kasih keterangan NIM, lalu variabel data kurung siku, kan ini kan berarti array kan? Kurung siku kutip 1. Nah ini NIM ini dapat dari mana Pak? Dari field kita di tabel ini tadi. Kalau mau menampilkan nama, berarti variabel data indeksnya adalah nama. Jadi indeks asosiatif yang di dalam array data itu sesuaikan dengan nama field di tabel kalian. Kalau nama tabelnya, nama fieldnya huruf kecil semua, maka di sini semua harus sesuai yang di dalam kurung siku ini. Maka nanti muncullah semua datanya itu. Saya contohkan, saya demokan dulu, nanti saya kasih waktu ke kalian. Berarti sekarang di database saya, mana tadi? Nah ini, saya buat tabel baru. Berarti kan ini pweb, sekarang saya buka database pweb. Saya buat tabel baru bernama tadi apa? Mahasiswa. Fieldnya sebanyak 5. Create. Ini saya tutup aja gini biar muat. Yang pertama tadi apa? NIM, nama, gender, lalu ada email, lalu ponsel. Nah, masing-masing tipe datanya varchar. Saya buat aja dulu tipe datanya varchar semua. Oke, email juga varchar, ponsel juga. Nah, lalu lengthnya ini panjangnya untuk NIM itu 9, nama itu tadi 100, gender itu panjangnya 30, email itu 100, ponsel itu 13. Lalu tadi NIM ini primary key kan? Primary key itu berada di sini kalau nggak salah, di bagian indeks. Ya kan? Ini coba perhatikan. Ini kan NIM ya. Lihat aja yang sebarisnya sampai ke kolom indeks. Ini pilih jadi primary, lalu pilih go saja. Lalu kalau sudah selesai kalian buat tabelnya, tinggal klik tombol save. Maka sekarang saya punya tabel, ya kan? Tabel mahasiswa. Kalau kita perhatikan, kalau saya cek datanya ini, saya browse, kan kosong, belum ada data nih. Ya kan? Sekarang saya mau coba tambahkan data baru di tabel mahasiswa. Sekarang saya klik tombol browse ini kan masih kosong. Saya masukkan aja contohnya ada 3 data atau 2 data. Saya klik tombol insert ini. Nah, saya masukkan pertama di sini NIM-nya 22 berapa kalian? 222 ya, 520001. Anggap aja lah itu. Anto, jenis kelamin laki-laki, email anto@gmail.com. Nomor handphonenya saya kasih acak. Lalu saya go lagi, lalu saya klik lagi insert, menambahkan data baru, saya masukkan lagi data kedua, 222520002, misalnya perempuan. Lalu di sini ini @gmail.com. Oke, ponselnya udah. Nah sekarang kalau saya browse, saya punya 2 data. Oke, saya punya 2 data. Saya mau coba menampilkan ini datanya melalui PHP. Berarti saya masuk ke VS Code, saya buat file baru, saya kasih aja namanya misalnya read.php. Biar nggak capek kalian menuliskan ulang ini, ya kalau kontrol copy paste kata Wendy ya benar sih. Ya kan? Tapi ada cara yang satu lagi. Namanya adalah perintah include. Jadi perintah include itu agar menghubungkan antar file PHP. Jadi antar file PHP itu saling bisa berkomunikasi. Nah, perintahnya adalah include. Tadi kan kita tahu bahwa
file koneksi titik PHP kan tugasnya melakukan penghubungan, konektivitas kan. Nah, ya udah saya include aja di sini koneksi titik PHP. Maka semua perintah yang dikoneksi sudah bisa digunakan di file read titik PHP. Ada yang lebih canggih dari Ctrl C Ctrl V. Ya kan? Jadi otomatis nanti bisa dikerjakan. Apa yang dilakukan oleh si koneksi ketika kita masukkan perintah include, artinya ketika file read nanti dijalankan, ada perintah include berarti koneksi juga ikut jalan dulu. Dan semua isi file koneksi ini kan tadi ada banyak variabel sini kan, semua bisa diakses oleh read titik PHP. Contohnya kayak tadi kan, berarti di sini query SQL langsung, nggak usah kita tulis ulang lagi perintah koneksi tadi. Oke, lalu di sini langsung masukkan aja perintahnya. Apa itu ya? Select bintang from mahasiswa. Kepanjangan. Siswa. Titik koma. Lalu saya buat variable result. Perintahnya adalah apa tadi? Variable connection yang saya miliki. Punya saya kan CONN tadi di sini. Nanti sesuaikan dengan punya kalian. Saya bisa gunakan, saya bisa panggil variable CONN tadi. Kalau sudah di-include dengan file koneksi. Jadi ketika sudah ada perintah include di dalam read ini, berarti apapun yang ada di dalam koneksi boleh dipakai oleh read titik PHP. Gitu ya. Oke, lalu di sini tadi apa? Query kan? Simbol panah itu tadi query iya kan? Dalam kurung variable SQL. Oke. Harusnya nanti langsung setelah ini apa? Perulangan. Tapi kalau mau kita coba cek, betul nggak variable result ini menampung semua data di tabel mahasiswa? Kita coba dengan perintah print_r. Print_r itu artinya melihat deskripsi isi data variabel. Saya buat aja print_r variable result. Betul nggak variable result menyimpan semua data mahasiswa? Kan gitu ya. Yang tadi kan data mahasiswa saya kan ada 2 ini. Betul nggak nanti si file read.php bisa mendapatkan itu? Saya ganti ini menjadi read.php. Enter. Coba perhatikan, saya zoom. Inikah data yang tadi di dalam database kita? Nggak kelihatan ya. Tapi perhatikan di sini, dikasih tahu nih, lihat. Karena tadi perintah print_r itu kan melihat informasi di variabel. Coba lihat di bagian numbers. Numbers itu artinya number rows, banyak baris datanya berapa? 2 kan? Ya kan? 2 nggak tadi data kita? 2. Lalu di sini lengthnya ini nih, field count. Ada berapa field tadi kita? 5. Jadi kita tinggal gunakan perulangan nanti membuka baris per barisnya tadi. Udah dapat, tapi datanya nggak bisa kita nongolkan di sini. Jadi perintah print_r itu melihat informasi yang terdapat di dalam satu variabel. Sudah benar, fieldnya ada 5, barisnya ada 2. Oke, lalu kita tinggal pakai perulangan yang tadi di sini. Ini hanya nggak wajib harus ada ya. Ini hanya melihat lebih dalam lagi aja dengan perintah print_r. Kalau nggak mau dipakai juga nggak masalah. Biasanya kalau yang developer itu kalau error dia mau cari tahu di mana errornya di variabel kan, dia pakai print_r ini untuk menelisik di mana atribut yang salah gitu ya. Langsung saja di sini. While variable data, saya tugaskan variable data. Bebas, nggak mesti data ya di sini. Saya buat aja nanti kalau kalian buat di sini X boleh-boleh aja. Ya, saya contohkan data sama dengan apa tadi? Variable result, simbol panah seperti ini, lalu fetch underscore asok, buka kurung tutup kurung, lalu kasih kurung kurawal di while-nya ini di ujung. Enter di antara kurung kurawal. Nah, lalu kita echo satu persatu fieldnya. Kita contohkan dulu, kita mau menampilkan NIM-nya. Betul nggak kedua NIM nanti muncul? Ya kan? Lalu saya sisipkan pakai simbol titik, variable data, seperti ini. Tadi indeksnya apa untuk field NIM? NIM juga kan? Jadi yang di dalam kurung siku ini, yang kutip satu dalam kurung siku ini adalah sesuaikan, gampang berpikirnya gitu, sesuaikan dengan nama field kalian ini. Oke. Maka ini kalau saya save, saya kasih titik koma, saya kasih BR ya, biar dia ke bawah. Otomatis nanti kedua NIM tersebut akan muncul yang ada di tabel mahasiswa. Saya coba jalankan lagi ulang read.php ini. Sesuai nggak dengan data? Karena saya hanya menampilkan NIM aja masih ya.
NIM-nya di sini 01 dan 02. Betul nggak yang dapat? Yang didapatkan oleh si file PHP dapat sesuai? Sesuai. Kalau mau menambahkan lagi nama mahasiswanya ya tinggal echo nama titik 2. Kan ini keterangan aja yang di dalam kutip ya. Variabel data. Lalu field nama kan? Huruf kecil semua tadi punya saya. Nanti sesuaikan dengan kalian punya. Kalau mau lanjut lagi, jenis kelamin tadi ya. Jenis kelamin. Di sini variabel data gender. Ya, berarti udah paham dari mana datangnya itu. Oke. Tapi nanti ketemu juga, saya cek satu-satu pasti ada aja. Email, tadi berarti emailnya huruf kecil semua kan? Oke. Kasih BR. Oke, eko lagi nomor ponsel tadi. Lalu di sini variabel data, indeksnya ponsel juga kan? Oke, titik BR. B. Oke, biar ada jaraknya tidak terlalu mepet, saya kasih BR 2 kali di terakhir. Biar ada pemisah antara baris pertama dengan baris selanjutnya. Oke, coba saya refresh. Saya tambah lagi data di sini. Kita belum ada fasilitas di PHP untuk tambah data ya. Saya insert lagi. Mana tadi tombol insert itu kok hilang? Nah ini, saya insert lagi ulang. Saya masukkan data ketiga 222520003. cok@gmail.com. Masukkan nomor acak aja, save. Maka sekarang kalau saya browse, saya punya 3 data. Kalau saya refresh lagi PHP ini, saya dapat 3-tiganya. Jadi fungsi file PHP read.php adalah membaca data dari tabel mahasiswa. Nah, ini tadi perintahnya. Jadi biar lebih gampang ya tinggal di-include aja. Dari perintah koneksi ngapain kita ngulang-ulang coding lagi. Kalau mau gampang ya pakai function bisa ya bisa aja, tapi nggak usah lah udah pakai include kayak gini. Berarti kan ini fitur koneksi di PHP bisa digunakan oleh read. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Ingat tadi pesan saya, indeks yang ada di dalam kurung siku ini sesuaikan dengan penamaan field di tabel mahasiswa. Kalau penulisannya kecil ya ikutin kecil semua. Sampai sini bisa dipahami? Jadi di while ini kuncinya, variabel data lah yang menerima semua isi dari variabel result tadi yang berisikan informasi di tabel mahasiswa. Oke, mau dicoba dulu atau buat tabelnya? Udah dibuat tabelnya belum? Belum. Berarti slide ini saya tampilin dulu ya. Mana tadi slide-nya? Silakan buat tabel baru lagi di PWeb tadi. Gitu ya. Jadi ini cara menampilkannya dalam bentuk format tabel HTML. Nanti boleh kalian coba ya, atau saya kirim aja sekarang dari grup biar cepat. Biar karena kita ada satu tahap lagi untuk read, untuk apa namanya? Add data. Area saya kirim aja, tapi nanti harus kalian coba ya. Silakan buat file read 2 ya kan, silakan buat file read 2. Nanti perintahnya itu sesuai dengan yang saya yang tuliskan di sini. Saya copy aja, saya distribusikan melalui WA aja. Ya, silakan buat file baru, lalu copy paste saja dari grup tadi itu. Karena masih ada yang harus kita kejar lagi nih materinya.
Bisa yang saya share tadi? Sudah? Oke, kita lanjut dulu ya, biar materinya dapat terkejar. Oke, silakan perhatiannya ke sini lagi, ke depan. Selanjutnya adalah ini tadi read data ya, nanti boleh kalian lihat. Ini kalau yang tadi seperti yang saya jelaskan menggunakan tag HTML untuk format tabel. Lalu, nah ini perintah untuk tambah data atau create ya, create berarti kan menambahkan data di tabel. Iya, query insert, ya kan? Jadi untuk tambah data berarti kan kita punya tadi tabel yang kita miliki, kita mau lakukan proses untuk tambah data ataupun mau menjalankan query insert di tabel mahasiswa. Berarti interaksinya nanti dari PHP kita akan buat formnya dulu, form untuk tambah data. Oke, nah caranya gimana? Berarti buat file baru kan? Buat file baru bernama, saya buat aja file baru namanya add.php. Ya kan, bebas mau kalian kasih nama apa nanti. Lalu di dalamnya ini format HTML. Ini ya. Lalu langsung saya buat H4 di sini. Add data mahasiswa. Oke. Berarti selanjutnya saya buat form untuk inputan kelima-limanya tadi. Pertama adalah NIM. Saya kasih BR. Lalu saya kasih inputannya adalah text box. Saya kasih namanya ini NIM juga, biar nggak repot menentukan nama. Lalu apa ini? Nama. BR-nya belum saya buat di sini. Nama. Saya kasih BR, input dengan type text. Name-nya adalah nama juga. Kasih BR lagi. Apa tadi? Jenis kelamin, ya, gender tadi, kelamin. Pakai select. Di sini saya kasih namanya gender juga. Lalu saya buat pilihannya. Laki-laki. Lalu kedua perempuan. Kasih BR, email, BR, input, type text, BR untuk ponsel terakhir. Oke, di sini input dengan type text juga. Di sini saya kasih name-nya ponsel. Lalu saya ciptakan tombol type submit. Saya buat aja save gitu. Lalu saya tentukan actionnya. Saya buat actionnya namanya save.php. Lalu metodenya post. Oke. Sekarang selanjutnya apa? Perhatikan masing-masing inputan kita sudah punya name, nama, gender, email, dan ponsel. Saya samakan aja dengan nama field di tabel kita tadi, biar nggak repot. Oke. Lalu sekarang saya buat file save.php. Oke, save.php ini isinya apain? Ya menerima data yang dikirim dulu kan, tapi jangan lupa di-include dulu karena nanti kita mau lakukan simpan data. Koneksi.php. Ya kan, jadi file save ini tugasnya nanti mengambil data dari form lalu disimpan ke tabel mahasiswa. Oke, berarti saya buat aja variabelnya masing-masing, menampung post tadi. Name, saya samakan aja biar nggak repot. Nama, $_post, nama, ini gender, $_post, gender, lalu email, $_post, email, ponsel, $_post, ponsel. Udah, langsung masuk query. SQL sama dengan insert, ya kan? Query insert into
mahasiswa, semua tabel kan, nggak usah kita jelaskan lagi, value saja lah. Dalam kurung, berarti di sini kan nama datanya kan, berarti NIM, field NIM berasal dari mana? Variabel NIM, kutip 1, koma, setelah itu nama, setelah itu gender, setelah itu lagi email, lalu setelah terakhir ponsel. Dah, titik koma. Ini query-nya. Lalu kita suruh jalankan. Result sama dengan variabel koneksi tanda panah query dari variabel SQL. Lalu saya buat aja if variabel result mana tadi? Buka kurung tutup kurung kurawal gini. Artinya jika variabel result berhasil dieksekusi, apa yang kita lakukan? Pindah halaman, header, ya kan? Header kan? Location titik 2 ke file mana? Read 2. Kalau yang udah dibuat tadi read 2 titik PHP. Jadi kalau berhasil dieksekusi, saya pindahkan halamannya ke file read 2 titik PHP biar muncul datanya. Oke. Saya coba nih. Berarti saya buka dulu add di sini kan? Ini formnya. Saya masukkan 2022520000 berapa tadi? 4 ya. Anggaplah itu. Ya kan? Seperti ini, jenis kelaminnya buat aja dulu perempuan, betul nggak tersimpan kan gitu kan? Oh, lalu nomor ponselnya mana tahu ganti spare part kan? Simpan. Oke, biar nggak repot ganti-ganti link kan kita buat aja link di sini satu untuk masuk ke tambah data, ya kan? Berarti di read 2 tadi yang saya share ke kalian di bawah slash table saya kasih tag link aja lah, tag A. Apa ini? Berarti ini saya arahkan ke add titik PHP. Di sini saya kasih keterangannya add mahasiswa kan? Judul linknya add mahasiswa diarahkan ke add titik PHP. Kalau saya refresh biar gampang aja daripada ngetik-ngetik alamat, ya kan? Masuk data baru, misalnya saya masukkan aja data acak di sini lagi ulang, ya kan? Save. Siapa tadi? Utomo ini kan? Yang laki-laki, yang ini. Add lagi, ya udah. Ini tadi formnya. Kalau formnya kan yang seperti biasa lah ini kan. Tentukan actionnya, metodenya apa, lalu name masing-masing inputannya sudah ada. Lalu yang membedakan mungkin yang di save ini. Karena berarti file save.php ini tugasnya mengambil data dari form, lalu menyimpannya ke dalam tabel mahasiswa. Jadi variabel ini, variabel $name menampung data dari textbox name, ya kan? Begitu juga sampai ke ponsel. Lalu setelah itu saya jalankan query insert into mahasiswa karena semua field mau kita isi. Harusnya kan kalau kalian belajar query kan di sini kalian tuliskan lagi fieldnya apa aja. Gak usah lah, orang udah semua kok. Kan mau semua field kita isi kan? Lalu langsung masuk aja values spasi. Lalu tuliskanlah sesuai urutan field kita tadi. Name yaitu diwakili oleh variabel name yang ini harus di dalam kutip 1 ya. Lalu karena kan query, ingat nggak kalian kalau insert data itu kan datanya kan dikasih kutip 1 kan kalau dia datanya teks. Maka harus ada kutip 1 baru yang menampung data name tadi di field name untuk siapa? Variabel name. Untuk field nama, variabel nama. Untuk field gender ya variabel gender yang dari atas ini kan sampai ke konsep. Lalu saya eksekusi perintahnya dengan perintah baris 10 ini. Yang bertugas menyimpan hasilnya siapa? Result. Mau saya buat di sini X boleh aja ganti. Ini jadi X. Nggak ada masalah. Tapi ingat, perintah untuk mengeksekusi query apa? Ini dia tadi. Panggil variabel koneksi yang sudah kita tugaskan, lalu kasih simbol panah, lalu tuliskan perintah query, artinya query yang mau dieksekusi. Oke, kalau tadi baca data kan ada ini kan? Result garis panah fetch assoc, berarti ini menampilkan data dalam bentuk array asosiatif. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada kira-kira? Ampunlah Pak.
Ada? Aman ya, nanti saya share aja nih. Pahami aja dulu perintahnya. Seandainya itu di dalamnya itu kan mengarah kalau saya jadi itu kan kita buat tadi itu kalau kita buat itu berarti kita ikut di dalam boleh echo di sini berhasil simpan data. Tapi kan repot kali kalau mau kalian tulis nanti di sini lagi perintah menampilkan datanya lagi kan makan waktu. Lebih baik kita arahkan, kita pindahkan ke halaman yang bertugas menampilkan data. Jadi usahakan setiap aktivitas di dalam PHP itu aktivitas tabel, satu file satu aktivitas. Bisa aja Pak, saya tulis lagi ulang yang ada di read yang ini, boleh nggak Pak? Ini saya tulis, saya ketik lagi, saya copy, saya pindahkan ke sini. Bisa aja, tapi kan makan waktu nulis ini lagi, ketik ulang lagi. Kan artinya programnya pun kan mengerjakan tugas yang berulang-ulang kan. Ya lebih baik suruh aja pindah halaman ke yang bertugas menampilkan data. Ada kira-kira yang lain lagi? Ini projectnya nanti ya, ini berhubungan dengan database ya. Ya buat website sekarang kalau nggak pakai database mana bisa, mana laku. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Enggak ada? Satu lagi untuk kita tutup. Ya. Mungkin kalian sering lihat beberapa website itu kalau ada data yang kita disuruh isi tidak kita isi, nanti ada muncul pesan. Misalnya NIM ini nih, kan wajib diisi. Nanti ketika digunakan ada yang nggak mengisi NIM. Ketika diklik tombol save, langsung muncul pemberitahuan di sampingnya, NIM harus diisi. Mungkin pernah kalian jumpai seperti itu kan. Kalau sekarang nih, kan ini formnya kosong. Saya klik sekarang tombol save, apa yang terjadi? Pasti berhasil disimpan. Tapi datanya kosong. Kan nggak mungkin. Ya kan, berarti kita perlu ada yang namanya validation. Melakukan validasi dulu setiap inputan ini. Mana yang wajib diisi, mana yang tidak wajib diisi. Tapi kalau kita mau melakukan validasi itu, kita nggak boleh pindah halaman. Kalau ini tadi kan kalau saya klik tombol save, kita dipindahkan kemana? Ke save kan? Save titik PHP kan, sesuai dengan action yang di sini kan. Kalau kita mau melakukan validasi, kita nggak boleh pindah halaman. Ketika diklik tombol save nggak boleh pindah, harus di dalam halaman itu juga. Lalu caranya gimana kan gitu ya? Ya kan? Jadi caranya gini nih, saya contohkan yang sederhananya, nanti di modul praktek saya buat yang versi kompleksnya. Saya contohkan field name itu nanti wajib diisi, nggak boleh kosong. Kalau itu kosong, nggak boleh disimpan datanya ke dalam tabel. Ya kan? Jadi skemanya gini, pertama yang perlu kita lakukan adalah di sini kita rubah ini, jangan lagi actionnya ke save. Tapi actionnya di dalam file itu sendiri, di dalam file add.php ini dengan perintah seperti ini, echo $_server kurung siku kutip 1 boleh, lalu tulis di sini php_self, lalu tutup seperti ini. Jadi ketika nanti diklik tombol simpan, save tadi, submit itu, mau diarahkan kemana ya? Diarahkan ke diri sendiri gitu loh. Arahkan ke PHP yang saat ini ada, yaitu ke add.php. Jadi ketika nanti saya klik tombol save ini, ngeloadingnya kemana? Di file ini juga loadingnya. Gitu ya. Tapi di sini saya sediakan, sebelum masuk ke tag HTML ini, di atas ini saya sisipkan PHP. Ada? Yang pertama itu, saya nggak bisa lihat di layar saya ini ya, bentar. Sabar ya, sabar. Saya pun udah agak ribut perut saya. Oke, saya sediakan variabel NIM. Karena tadi saya mau NIM itu wajib diisi. NIM ini saya kasih nilainya 0 dulu. Lalu saya buat variabel kedua. Itu nanti variabel NIM ini untuk menampung siapa? Menampung NIM yang di sini. Oke, lalu saya buat lagi satu variabel namanya error NIM, saya singkat rNIM.
Ini bertugas ngapain? Menyimpan nanti pesan errornya ketika NIM itu nggak diisi. Oke. Lalu saya buat lagi di sini variabel jumlah untuk menghitung sudah berapa banyak errornya, atau untuk menghitung berapa banyak inputan yang tidak diisi. Kalau tadi kan kita mau NIM-nya aja kan? Oke, sudah. Lalu saya tulis di sini if server, lalu dalam kurung siku di sini request underscore method sama dengan post. Berarti kan di sini metode saya apa? Post. Benar kan? Jika betul nanti request metodenya ke diri si add ini, metodenya adalah post, apa yang dilakukan? Langsung diuji di sini. If empty $_post name. Empty itu artinya kosong. Jika kosong text box dengan name name, apa yang dilakukan? Kita masukkan di sini variable error name sama dengan, kita tulis di sini errornya. Name tidak boleh kosong. Titik koma. Lalu di sini variable jumlah plus plus. Kan nilai awal saya buat error, atau di sini saya buat aja error gitu ya. Errornya 0. Di sini juga jadi error plus plus. Jika tidak, else variable name sama dengan $post name. Pusing lah. Oke, udah. Baru kita lakukan save data. Mana tadi fungsi save? Ini tadi kan? Ini kan perintah save. Ini langsung saya ambil. Saya angkut aja ini mulai dari nama ini sampai sini. Saya pindahkan ke sini. Ya kan? Ini masih NIM. Jadi ini yang mengecek errornya, memvalidasi NIM itu boleh kosong atau enggak. Lalu pesannya saya tampilkan di samping inputan NIM tadi. Mana NIM saya? Ya mana? Ini kan? Di sini saya kasih pakai teks span. Lalu saya tuliskan di sini php echo error NIM. Selesai. Kita coba refresh. Oh, belum. Ada satu lupa. Sorry. Sebelum kita lakukan ini, proses penyimpanan ini, berarti saya tulis gini. Sebelum ini kan perintah eksekusi query kan. Eksekusi query ini berhasil dijalankan kalau NIM-nya berisi, kalau tidak jangan. Maka di sini saya kasih sisip if error, ada kan variable error sama dengan 0, baru boleh lakukan query. Else, nggak usah ada else, sorry. Ini kita masukkan ke sini di dalam if seperti ini. Jadi jika errornya 0, jadi artinya ketika nanti ada NIM yang tidak diisi, nilai errornya jadi 1. Karena di sini saya tuliskan error plus plus. Di awal saya set nilainya 0. Tapi ini sorry salah letak. Ini saya letakkan di dalam post. Di sini. Di dalam if-nya. Oke, kalau saya coba refresh ini sekarang. Refresh, saya klik NIM-nya sekarang kosong nih. Saya klik tombol save. Nyimpan nggak? Nggak nyimpan. Saya refresh lagi. Jangan gitu, di enter aja ini. Kalau tadi kan nyimpan kan, di sini nggak boleh nyimpan. Tapi kalau saya isi data di sini, saya isi data asal-asal aja dulu gini, dah save. Apa katanya? Variable count belum ada. Oh iya, belum saya include kan di sini. Belum di sini include koneksi.php. Aduh katanya. Hah? Udah? Belum. Nggak ada. Include koneksi belum ada. Di sini saya kasih. Oke, ini saya refresh lagi, pasti masuk. Pasti masuk data tadi. Nggak pindah lah, orang di sini ada saya buat perintah pindah nggak? Nggak ada kan? Berarti saya header aja di sini. Header location .2
read 2 titik PHP. Ya refresh nih ya. Ini saya jalankan ulang. Saya masukkan data acak lagi. Seperti ini. Udah? Kalah dia. Save. Masuk nggak si Amin tadi? Mana dia? Tapi kalau misalnya saya input, saya nggak isi NIM, saya nggak bisa nyimpan data. Isi dulu NIM-nya bang, kan gitu. Terserah kalian mau kasih pesannya apa. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi Pak, kalau mau nama juga dideteksi harus diisi, ya tambahkan lagi yang ini. Gitu ya. Nah ini di sini tambahin lagi. Oke, ini NIM. Berarti kalau untuk nama tambahkan lagi di sini nama sama dengan kosong. Ini juga tambahin dolar error nama sama dengan kosong. Baru tambah lagi di sini. Ya kalau ngetik lagi bosan juga. Ini ganti jadi nama. Di sini nama tidak boleh kosong. Di sini ganti jadi variabel nama. Di sini post nama. Ini hapus saja. Ya, di sini error nama. Lalu tambahkan di sini tempat keterangannya kan, si span tadi ini. Baru terletakkan di bawah nama ini tadi kan. Lalu ini ganti jadi error nama. Nah, sekarang kalau saya coba jalankan ulang, saya nggak isi semua. Ya tinggal kasih warna merah aja teksnya ini kan. Biasanya kan gitu ya, warna merah gitu. Berarti pakai apa? Yang simple-simple aja. Pakai apa nih? Text style, atribut style. Saya kasih di sini color red. Di sini juga saya tambah style color red. Udah, kita coba refresh, save. Ribet ya. Ya itulah dilemanya jadi developer website. Banyak yang mau diketik. Tapi menarik sih. Ya kalau sekali dicoba mungkin masih sering terjadi error. Tapi kalau 2-3 kali dilatih udah terbiasa. Harus semangat lah. Ya kan? Nah ini nanti versi lengkapnya saya kasih di modul aja. Setelah kuliah ini saya kasih biar bisa dicoba langsung. Oke. Saya harus sering dilatih ya. Oke.